Selamat pagi anak didik kami yang terkasih. Apa kabarnya hari ini? Semoga kamu sehat dan siap belajar bersama Ibu Adung Sitanggang. Adapun materi yang Ibu sampaikan hari ini dari buku tematik kelas 2, tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kamu dapat menuliskan cara melakukan bermain menjaring ikan di air. Yang kedua, kamu dapat menuliskan unsur-unsur yang terdapat pada dongeng. Yang ketiga, kamu dapat menuliskan sikap kebersamaan bersama teman. Mari mengamati gambar di samping. Gambar ini menunjukkan bahwa Ali, Beni, Udin, dan teman-temannya sedang bermain di kolam renang dan menggunakan baju renang. Apakah permainan yang mereka lakukan? Mari cari tahu permainan yang mereka lakukan. Di dekat rumah Ali ada kolam renang. Hampir setiap hari Minggu, Ali bersama teman-temannya bermain di kolam renang. Hari ini mereka asik bermain menjaring ikan. Mereka bermain di kolam yang dangkal. Dalam permainan menjaring ikan terdapat gerakan berjalan di air, seperti gambar di samping ini. Cara melakukan permainan menjaring ikan di air adalah: yang pertama, dalam permainan menjaring ikan harus ada yang menjadi ikan dan harus ada yang menjadi jaring. Yang kedua, ikan harus berlari menghindari jaring. Yang ketiga, jaring harus berusaha menangkap ikan. Yang keempat, yang menjadi jaring harus bergandengan tangan. Permainan menangkap ikan dapat dilakukan di kolam renang dan dapat dilakukan di lapangan. Pada saat melakukan di kolam renang maupun di lapangan harus dengan hati-hati, dan ini dapat kamu lakukan bersama teman-teman kamu atau saudaramu di rumah. Setelah bermain menjaring ikan, Ali dan teman-temannya duduk di tepi kolam. Ali bercerita tentang dongeng ular dan tikus. Sebelum membaca dongeng, seperti yang sudah dipelajari dalam pembelajaran yang pertama, kamu harus mengetahui pengertian dongeng. Adakah anak-anak kami yang tahu tentang dongeng? Iya, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi atau khayalan. Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak manusia yang diperankan tokoh hewan. Nah, sekarang kamu harus mengerti dan paham apa itu ciri-ciri fabel. Ciri-ciri fabel adalah: 1. Menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. 2. Tokoh hewan memiliki karakter seperti manusia. 3. Memiliki alur cerita. 4. Memiliki pesan-pesan kebaikan dalam cerita. Dalam dongeng ada unsur-unsur yang harus kita ketahui. Yang pertama, tokoh adalah tokoh yang berperan dalam cerita tersebut. Yang kedua, latar adalah tempat terjadinya dongeng. Yang ketiga, watak adalah sifat dari masing-masing tokoh dalam dongeng. Yang keempat, amanat adalah pesan dalam cerita atau dongeng. Sekarang, ayo membaca dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal
agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh, aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanannya. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus, dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Setelah selesai membaca dongeng, kamu dapat menyebutkan sikap kebersamaan yang dilakukan oleh ular dan tikus, yaitu sikap kebersamaan mereka adalah mereka memutuskan untuk berteman dan mencari makan bersama-sama. Baik, dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa banyak perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya, namun harus tetap menghargai satu sama lain. Karena setiap orang memiliki ciri khas yang berbeda-beda, seperti tinggi badan, warna kulit, bentuk rambut, dan perbedaan agama. Walaupun kita berbeda dengan teman, namun kita tetap berteman dengan rukun karena kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan. Sikap yang harus kita miliki walaupun mempunyai perbedaan dengan teman adalah yang pertama, tidak membeda-bedakan teman. Yang kedua, menghargai, menghormati, dan tidak mengejek. Yang ketiga, tetap hidup rukun karena perbedaan itu indah. Nah, anak-anak ibu, dari penjelasan hari ini, kamu sudah dapat menuliskan cara melakukan permainan menjaring ikan, dapat menuliskan unsur-unsur dalam dongeng,
dan menuliskan sikap kebersamaan bersama teman. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kamu. Selamat bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, salam sehat.